Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha tusriku bihi sa'iya wabil walidaini ihsana amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, serta anak cucu Aki, baik sekarang yang berstatusnya honorer atau yang sudah alhamdulillah terangkat menjadi P3K. Selamat malam. Aki pada mulai celoteh episode ini, Aki membuat video. Tim mengizinkan apakah video atau audio sama saja. Bulan ini diminta untuk cerita tentang lansia, lanjut usia. Karena ini berkaitan dengan tema kita pada bulan ini, kurang lebih tanggal 28 atau berapa, itu adalah Hari Lansia. Nggak tahu itu apakah Hari Lansia nasional atau internasional. Silakan tanyakan saja nanti ya. Jadi sekarang begini. Yang pertama, pada obrolan malam ini atau obrolan pada episode ini, Aki akan mengobrolkan dulu tentang apa itu atau siapa itu lansia. Menurut beberapa catatan, baik itu catatan di pemerintahan maupun catatan di ulama, lansia adalah orang yang oleh Allah, oleh Tuhan diberi umur lebih dari 60 tahun. Itu disebut lansia. Istilah ini berbeda. Ada usia lanjut, ada manula, manusia usia lanjut. Itu sebetulnya prinsipnya sama saja. Perbedaan itu hanya berdasarkan budaya daerah atau proyek. Mungkin proyek lansianya di Dinsos beda namanya, di kesehatan beda namanya, mungkin di BKKBN beda namanya, begitu ya. Jadi itu tidak ada perbedaan yang signifikan. 60 tahun. Bahkan di dalam Islam, biasanya orang yang sudah melebihi usia 63 tahun itu disebutnya bonus. Mungkin bonus ini karena Rasul usianya hanya sampai 63. Oleh Allah diambil dan kemudian dilanjutkan oleh kita semua menjadi khalifatul fil ar, dan itu adalah kalau usianya melewati itu disebut bonus. Alhamdulillah Aki juga dapat bonus. Mudah-mudahan usia kita menjadi barokah. Bahkan mungkin ada di beberapa keterangan yang paling usianya pendek itu adalah Kangjeng Nabi Isa ya. Kangjeng Nabi Isa, dan juga yang panjang itu banyak. Kangjeng Nabi Adam, ada Kangjeng Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Itu sih. Terus beberapa catatan, Pak Profesor Dr. Haryono Suyono membuat kriteria atau indikator usia saja, tingkatan usia. Katanya 60 sampai 70 itu adalah apa disebut dengan lansia muda. Jadi masih gagah begitu ya. Waktu itu 67 beliau kan sudah 80 lebih. 70-80 itu lansia dewasa. Jadi 60-70 lansia muda, 70-80 lansia dewasa, 80 ke atas itu menjadi lansia tua. Itu lansia. Kemudian yang kedua, sekarang karena angka harapan hidup, umur harapan hidup sejak lahir itu meningkat, dan ini adalah tentu saja berpengaruh pada IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Sekarang di WHO, PBB sudah menyebutkan bahwa lansia itu dimulai dari umur 70 tahun. Jadi 60 belum disebut lansia. Itu menurut beberapa keterangan ahli. Ya, begitu. Itu definisi atau ketetapan lansia yang sebetulnya obrolan Aki saja.
Kalau ada peraturan yang lain nggak apa-apa. Ini kan namanya juga batasan-batasan dunia. bukan disebut umurnya aja, di situ di dalam Al-Quran itu disebut kalau sudah usia itu dikembalikan lagi ke muda dan lain banyak yang kalau begitu. Tapi batasan usianya kita bisa direkayasa saja. Itu. Nah yang kedua, lansia ini bagaimana dalam status atau kedudukannya? Ini ada lansia berkeluarga, ada keluarga lansia. Ini beda. Jadi kalau lansia berkeluarga, dia sudah umurnya lebih dari 60, lebih dari 70. Tapi dia masih berkeluarga. Apakah itu yang 60 itu dua-duanya? Nah, disebut itu lansia berkeluarga. Ya. Tapi ada juga yang satu usianya 60, misalnya ini kakek-kakek umur 70 kawin lagi ke 36. Itu tetap keluarga lansia karena salah satunya sudah lansia. Atau nenek-nenek kawin lagi ke berondong. Itu juga keluarga lansia ya. Ada jeruk purut sakaranjang. Nah, jeruk purut sakaranjang terus dan lain sebagainya lah, begitulah. Dulu kan ada disebut kepada nenek-nenek yang sedang kepada yang masih muda begitu. Nah, ada keluarga lansia. Keluarga lansia itu di situ, di keluarga itu ada lansia. Ada lansia. Awas, hati-hati. Kalau sudah ada lansia di situ adalah satu lansianya. Kenapa Ki? Kalau dua-duanya di dalam satu rumah misalnya, kan itu satu rumah ada lansia dua. Tapi kalau masih suami istri kan keluarga. Kan yang disebut keluarga itu adalah unit terkecil dalam masyarakat ya, yang terdiri daripada suami istri dan anak-anaknya, ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. Gitu kan kalau dulu begitu. Ya, jadi tetap aja karena nanti di dalam di dalam pendataan kita biasanya ada satu rumah yang 2 keluarga sampai ke 3 keluarga. Begitu. Nah, ini yang kita akan bahas itu adalah lansia yang mengikuti anaknya, keluarganya. Makanya kita sasarannya kepada keluarga. Ya, disebutnya keluarga lansia. Keluarga yang punya lansia. Ini garapan yang kita batasi. Jadi tadi disebut bahwa pertamanya itu adalah kita ingin menggarap pembangunan keluarga. Jadi lansia adalah salah satu keluarga. Apakah dia keluarga berdiri sendiri atau jadi anggota keluarga pada keluarga lain. Pada keluarga anaknya terutama. Sebetulnya kita tidak membeda-beda dulu. Apakah itu keluarganya sendiri atau keluarga yang lain. Tapi di situ ada lansia, maka kita menggarap kepada keluarga itu. Jadi sekali lagi ada lansia muda, lansia tua, lansia dewasa, itu adalah salah satu sebutan saja. Ada berbagai macam istilah, ada manula, ada usila, itu juga sama. Tapi yang penting batasan umur sementara dulu adalah 60, sekarang menurut internasional itu adalah 70. Itu pertama yang ingin Aki sampaikan. Insya Allah kita besok lanjutkan kembali atau pada episode kita lanjutkan kembali. Yang penting bulan ini beberapa episode kita akan cerita tentang lansia. Aki mengundang komentar, masukan baik dari kawan-kawan Aki yang sudah pada lansia atau dari yang muda tentang persepsi ini. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari bangsa. Tapi jangan sampai ada cerita bahwa pensiunan yang lansia itu adalah membebani APBN. Janganlah. Jangan, di negara orang itu kan orang tidak punya jasa juga digaji. Ini sudah keringatnya banyak. Si Aki ngenes ini ya. Nggak ada yang seperti itu. Ya mungkin itu bercanda saja, bercanda. Insya Allah seluruh, apalagi sekarang fasilitas terhadap lansia, Aki tahu ya, ada potongan atau diskon terhadap tempat-tempat tertentu, kereta api atau mungkin nanti pesawat lah, mudah-mudahan begitu ya. Itu saja dulu obrolan pertama kita.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.